Saat kita sekolah, kita sering melihat orang yang selalu mengacungkan tangan di kelas untuk bertanya ke guru. Dan itu, pastilah seorang ekstrovert. Saat wawancara penerimaan kerja pun, seorang yang pandai dalam berkomunikasilah yang akan lebih mudah untuk diterima kerja. Dan mereka adalah ekstrovert. Para politisi kebanyakan adalah seorang yang ekstrovert. Para selebritas juga hampir bisa dipastikan adalah ekstrovert. Bahkan, seorang yang berkecimpung di bidang digital, misal selebgram, tiktokers, dan youtuber, haruslah pandai bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang. Yang mana itu semua sejalur dengan apa yang biasa dan nyaman dilakukan oleh seorang ekstrovert. Dunia sepertinya hanya menerima semua orang yang ekstrovert tanpa pengecualian. Dunia seakan menyisihkan introvert dalam semua hal dan semua peran. Introvert bahkan masih banyak dinilai sebagai sebuah penyakit antisosial yang harus disembuhkan. Mereka dinilai tidak ramah terhadap orang lain. Mereka dilabeli dengan stigma-stigma negatif hanya karena mereka adalah seorang introvert. Namun sebenarnya, introvert bukanlah sebuah kutukan yang harus dihilangkan. Introvert adalah sebuah kepribadian. Introvert bahkan adalah sebuah bakat. Dan sebagaimana bakat-bakat yang lain, ia haruslah diasah dan dikembangkan agar mencapai potensi yang paling maksimal dari dalam dirinya. Lalu, apa saja hal yang harus kita tingkatkan dan maksimalkan sebagai seorang yang introvert? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Dikembangkan oleh psikiater dan psikoanalisis dari Swiss yang bernama Carl Gustav Jung. Ekstrovert dan introvert adalah dua kepribadian yang salah satunya biasanya mendominasi satu individu manusia. Ekstrovert adalah tipe kepribadian yang mudah bergaul dengan lingkungan sekitar, mudah beradaptasi, serta sangat antusias berinteraksi dengan orang-orang. Karena pada dasarnya, saat mereka berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang, baterai mereka seperti terisi dan keadaan hati mereka menjadi lebih baik. Berbeda dari ekstrovert yang mendapatkan energi dari luar dirinya dengan cenderung suka bergaul dan bersosialisasi dengan orang sekitar, introvert justru dikenal senang menyendiri dan tidak suka berhubungan terlalu banyak dengan dunia luar, karena energi yang ia gunakan cenderung dialokasikan untuk internal atau diri sendiri. Meskipun begitu, tidak ada ekstrovert yang lebih baik dari introvert, begitupun sebaliknya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ekstrovert dengan kelebihan yang mudah mendapat teman yang baru, mudah beradaptasi serta pandai dalam berkomunikasi. Pun juga introvert yang bisa menjadi pendengar yang baik, punya ikatan yang kuat saat berteman, juga mereka bisa bijak dalam bertutur kata. Meskipun sepintas terlihat sama, sebagai seorang yang lebih fokus dengan diri sendiri, introvert ternyata mempunyai beberapa tipe kepribadian. Di antaranya yaitu introvert sosial. Di balik sifat introvert yang seperti acuh dan tidak mempedulikan orang lain, ternyata introvert sosial juga biasanya punya circle pertemanan juga. Namun lingkaran pertemanan yang mereka miliki biasanya hanya beberapa teman dekat saja yang sudah bersama selama bertahun-tahun. Ia sangat dekat dengan temannya. Bahkan terkadang ia sampai menganggap mereka sebagai saudaranya sendiri. Introvert pemikir. Introvert jenis satu ini adalah seorang pemikir ulung yang suka berimajinasi. Biasanya introvert pemikir ini adalah orang yang cerdas, serius, serta sangat berhati-hati dalam melakukan apapun. Dan karena mereka suka berimajinasi, introvert pemikir ini biasanya dihuni oleh orang-orang yang memiliki kreativitas yang tidak terbatas. Mereka mampu melakukan hal-hal yang dianggap mustahil dan membuat siapapun merasa kagum dengan pencapaian yang mereka raih. Introvert yang mudah cemas. Dari semua tipe introvert lain, introvert satu ini adalah yang paling pemalu. Mereka tidak terlalu menyukai keramaian dan lebih senang menghabiskan waktu di rumah bersama orang-orang yang membuatnya merasa nyaman. Bukannya antisosial atau apa, introvert satu ini tidak suka berada di antara banyak orang karena mereka merasa canggung dan tidak tahu harus melakukan apa. Mereka tidak pintar basa-basi ataupun mencari topik pembicaraan untuk memulai suatu obrolan dengan orang lain. Restrained introvert. Kamu mungkin pernah punya teman yang pertama kenalan pendiamnya minta ampun. Ditanya aja jawabannya singkat-singkat. Namun sifat dingin ini perlahan akan berubah saat dia sudah mengenal kamu lebih lama. Saat introvert ini sudah merasa nyaman sama kamu, mereka akan lebih terbuka dan banyak bicara. Kebanyakan orang sering salah paham dengan introvert jenis ini. Padahal hanya karena mereka pendiam di pertemuan pertama, bukan berarti mereka tidak tertarik berteman, kan? Tidak ada yang salah dengan kepribadian introvert, baik ekstrovert maupun introvert. Jika tidak dikelola dengan baik, sama-sama akan menimbulkan masalah untuk diri sendiri. Lebih jauhnya lagi bisa membuat orang di sekitar kita terganggu. Ekstrovert dengan diri mereka yang support dan gampang kenal bisa membuat lawan bicara tidak nyaman, karena terlalu sok dekat dan karena mereka terbiasa berbicara sebelum berpikir. Bisa jadi juga menyebabkan orang lain sakit hati karena omongannya. Begitupun dengan introvert, ketika introvert bermalas-malas dan berlindung di balik sifat introvertnya, ia hanya sibuk scroll-scroll sosial media tanpa melakukan apa-apa. Ia juga akan semakin tersisihkan oleh persaingan keras di dunia yang cenderung memihak kepada orang yang ekstrovert. Banyak para introvert yang bisa menjadi bagian besar dari sejarah.
Semisal Bill Gates, orang yang pernah duduk di daftar orang-orang terkaya di dunia selama 18 tahun. Elon Musk juga yang menjadi orang terkaya di 2024, ia adalah seorang introvert. Di masa lalu ada juga Beethoven, seorang komponis musik jenius asal Jerman juga yang seorang introvert. Maka dari itu terkhusus di bagian ini kita akan bahas bagaimana orang introvert bisa menjadi dalam tanda petik istimewa dengan sifat introvertnya. Latihan menjadi pendengar yang baik. Seorang introvert adalah seorang yang minim dalam berbicara. Orang yang minim dalam berbicara biasanya dianggap sebagai orang yang enak untuk diajak curhat. Dan orang yang curhat juga pastinya lebih nyaman bercerita kepada orang yang gak banyak ngomong, dibanding dengan orang yang banyak ngomong. Oleh karenanya, introvert bisa jadi sangat diminati untuk jadi tempat bicara orang lain sebagai pendengar yang baik. Dan dari sana, kamu yang introvert bisa menjalin relasi dan koneksi baru dengan orang tersebut. Baca buku tentang komunikasi. Banyak buku yang bisa memandu semua orang, terutama untuk orang introvert, agar bisa berkomunikasi lebih baik. Di antaranya semisal buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi, seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, seni melayani curhat, dan The Power of Language. Semuanya bagus untuk bisa meningkatkan skill dalam berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Kuasai dan belajar bahasa tubuh. Selain dianggap bisa menjadi pendengar yang baik, jika kamu sebagai seorang introvert bisa memahami bahasa tubuh si lawan bicara dengan baik pula, kamu bisa mendapat nilai plus juga dari si lawan bicaramu itu. Kamu bisa dianggap lebih peka dan mengerti dengan apa yang dirasakan dan dialami orang yang berbicara sama kamu tersebut. Cobalah latih basa-basi dengan orang asing. Semua manusia pada dasarnya bisa diajak ngobrol. Basa-basi beberapa detik saja pasti tidak akan membuat orang lain risih dan keberatan. Kita bisa mulai dengan menanyakan, dari mana Mbak, dari mana Mas? Latihlah komunikasi dari hal terkecil sampai kecemasan di pikiran kamu perlahan hilang. Sampai nanti saatnya kamu tanpa sadar mulai terbiasa dengan komunikasi dengan orang-orang. Dan kamu perlahan bisa mendapatkan relasi-relasi penting dan peran-peran sentral di lingkunganmu. Dan kamu bisa lebih dihargai sebagai individu tanpa mengesampingkan diri kamu yang introvert, yang bisa nyaman dengan pikiran dan fokus penuh untuk diri kamu sendiri.